Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Malang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari observer dan coach dan coachee. Bersama saya Nur Setiana, Ardia Mustika Weni, Suci Rohatun. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat sore Bu Ardia. Sore juga. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat juga. Baik Bu Ardia. Iya. Sebelum kita nanti akan melakukan coaching, nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Iya. Yang pertama-tama kita itu akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian, terus kemudian coach dan coachee. Nanti saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Iya. Nah, di situ apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Apa belum? Kemudian juga bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coachee ini, dan juga bagaimana si coachee ini merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Ya Bu ya. Iya. Kemudian juga Bu, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coachingnya. Di antaranya itu yaitu kemitraan, proses kreatif ya Bu, dan maksimalkan potensi. Jangan lupa Bu ya. Iya. Pertanyaan nih yang pertama yang akan saya tanyakan nih kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Apa Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu. Nah sekarang kita pertanyaan yang kedua ya Bu. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, kemudian yang terakhir ini ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu proses dalam coaching kali ini? Indikator yang ingin saya kembangkan yaitu saya sebagai coachee akan bisa menemukan solusi dari permasalahan dari coachee atau juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oke, baik Bu. Nah, ini sebagai praobservasinya sudah cukup menurut saya. Nanti silahkan Ibu melanjutkan bersama coachee Ibu. Ya. Oke. Terima kasih ya Bu ya. Iya. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah saya sehat. Bagaimana dengan Ibu sebaliknya? Saya juga sehat, alhamdulillah juga ya Bu ya. Sebelumnya mari kita mulai dengan menetapkan tujuan utama kita untuk pertemuan kita kali ini ya. Apa sih yang ingin Anda hasilkan dari pertemuan kita hari ini? Untuk pertemuan kita kali ini, saya ingin memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang cara saya mengurangi tingkat absensi siswa. Itu Ibu. Oh ya, bagus Bu. Itu tujuan yang sangat jelas ya. Sekarang bagaimana Anda akan mengukur keberhasilan sesi coaching kita hari ini? Nah, begini Bu, jika saya dapat merumuskan rencana aksi yang konkret untuk mengurangi tingkat absensi siswa yang sering membolos atau tidak berangkat, terutama dalam hal kenaikan daftar absensi kelas gitu, yang serta-merta terlihat lebih menanjak dibanding bulan-bulan kemarin, serta alasan pemicu siswa mengapa sering tidak berangkat gitu. Oh, seperti itu. Sangat baik sekali ya Bu ya. Sekarang mari kita fokus pada anggota kita hari ini. Apa sih menurut Anda atau menurut Bu Suci
apa yang akan kita diskusikan atau kita bahas lebih detail? Menurut saya berpikir fokus kita hari ini adalah membahas strategi atau langkah-langkah saya dalam menghadapi absensi siswa yang menaik karena adanya banyak siswa yang kurang aktif dalam kegiatan sekolah, misalnya tidak berangkat sekolah seperti itu, Bu. Oh ya, saya setuju ya Bu ya. Itu menjadi agenda kita untuk hari ini. Mari kita mulai dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin Bu Suci temui dalam mengasah keterampilan komunikasi kelas. Ada yang sudah terlintas dari pikiran Ibu Suci? Ya, saya merasa terkadang saya sulit untuk dapat mengerti mengapa anak didik saya itu ada yang sering membolos. Apakah mungkin ada pada pembelajaran, sedangkan kalau saya melihat dan saya renungi, saya sudah memberikan pembelajaran yang mungkin dengan metode-metode yang lebih menarik, misalnya anak diajak untuk belajar dengan banyak apa ya namanya tuh alat peraga, misalnya seperti itu. Tapi mengapa masih ada anak yang terkendala dengan keberangkatan? Jadi anak itu ada yang sering tidak berangkat, Bu. Apakah mungkin ada pemicu lain selain dengan metode pembelajaran yang sudah saya berikan? Oh, seperti itu ya Bu. Baik, itu adalah poin yang sangat bagus yang akan kita bahas ya Bu ya. Selanjutnya setelah kita mengidentifikasi hambatan, kita akan mencari solusi konkret untuk menghadapinya. Apakah itu sesuatu yang ingin Anda inginkan? Tentu saya ingin mendapatkan ide-ide untuk saya memberikan strategi untuk mengurangi tingkat absensi kelas saya, supaya anak-anak itu lebih bersemangat belajar, bersemangat ke sekolah, seperti itu. Oh iya, baik. Kita akan bekerja sama untuk mencapai hal tersebut ya Bu ya. Mari kita mulai dengan mendiskusikan apa sih strategi dan langkah-langkah konkret. Apa yang Ibu Suci memiliki ide awal atau pengalaman yang ingin Bu Suci bagikan? Saya pikir saya ingin mengidentifikasi pokok permasalahan dulu tentang siswa yang sering tidak berangkat. Salah satunya yaitu langkah awal yang harus saya tempuh. Misalnya saya memanggil siswa tersebut atau memanggil orang tua siswa tersebut untuk berbincang-bincang dengan saya. Oh iya, itu suara yang bagus ya Bu. Mari kita eksplorasi lebih lanjut lagi, kemudian kita buat rencana aksi agar lebih terukur ya. Sesi coaching kita hari ini akan fokus pada hal tersebut ya. Bagaimana menurut Anda? Untuk fokusnya, saya berharap kita bisa mencapai hasil yang baik, gitu Bu. Oh iya, tidak masalah ya Bu ya. Saya di sini hanya membantu saja. Mari kita mulai perjalanan kita bersama. Kita lanjutkan pembicaraan dari sesi sebelumnya ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang menurut Anda paling penting dalam hidup Anda saat ini? Yang paling penting dalam hidup saya saat ini adalah saya ingin siswa saya memiliki semangat untuk berangkat ke sekolah, untuk betah di sekolah, untuk belajar bersama teman-teman, agar kegiatan pembelajaran yang saya berikan, termasuk siswa hadir bisa sepenuhnya di sekolah, tidak hanya anak-anak itu apa ya namanya seperti malas untuk berangkat ke sekolah. Oh iya, seperti itu. Terima kasih atas jawaban Bu Suci. Sekarang kita bicarakan tentang hambatan-hambatan yang mungkin nanti Ibu rasakan ya dalam mencapai tujuan tadi. Apa yang menjadi hambatan utama yang perlu diatasi? Untuk hambatan yang utama yaitu kadang saya juga agak sulit nih Bu untuk membuat siswa itu lebih bersemangat belajar, apalagi setelah beberapa upaya metode pembelajaran yang sudah saya berikan itu mungkin lebih menyenangkan. Tapi
masih ada yang sering membolos. Mungkin salah satu hambatan yang perlu saya atasi adalah bagaimana saya memicu semangat belajar untuk siswa saya. Seperti itu ya Bu. Poin yang bagus juga yang nanti kita perhatikan ya. Selanjutnya solusi-solusi apa yang sudah Anda pikirkan untuk mengatasi hambatan tersebut? Untuk solusi, saya ingin berkolaborasi dengan rekan-rekan saya juga. Saya ingin berkeluh kesah, meminta solusi bagaimana cara membangkitkan semangat anak untuk berangkat ke sekolah. Saya juga ingin berkolaborasi juga dengan orang tua wali murid untuk mengidentifikasi masalah yang ada saat ini dalam permasalahan tingkat absensi kelas saya. Itu suara yang bagus ya Bu. Sekarang kita akan mempertimbangkan solusi-solusi tersebut yang tadi Ibu Suci sebutkan. Adakah konsekuensi tertentu yang mungkin Ibu Suci pertimbangkan? Untuk konsekuensi yang perlu saya pertimbangkan itu pastinya saya akan membutuhkan waktu lebih atau tambahan-tambahan upaya untuk mengidentifikasi masalah. Namun saya yakin dengan berjalannya waktu, dengan kesabaran, insya Allah saya pasti akan memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul. Kemudian dengan pemikiran yang matang, sesi terakhir dari skala 1-10, sejauh mana sih Bu Suci merasa berada dalam usaha mencapai tujuan Anda saat ini? Kalau untuk skala, saya di saat ini itu saya berada di skala 4. Dan saya ingin menaikkan skala saya menjadi skala 8. Iya, bagus ya Bu ya. Sangat jelas sekali. Mari kita bekerja sama untuk mencapai peningkatan tersebut. Bagaimana menurut Bu Suci kita bisa mulai? Apakah ada langkah-langkah konkret yang ingin Bu Suci sampaikan atau Bu Suci ambil? Untuk langkah-langkah konkret yang saya ambil, pertama-tama saya mungkin akan memanggil siswa tersebut yang sering tidak berangkat tersebut untuk memberikan penguatan terhadap kepentingan belajar di tingkat SD, karena kewajiban anak usia sekolah itu adalah wajib belajar seperti itu. Lalu saya mungkin akan merambah ke orang tua untuk memanggil orang tuanya agar juga memberi penguatan kepada anak atau memberikan dukungan kepada anak agar anak itu selalu berangkat sekolah. Oh ya, suara yang bagus ya Bu. Untuk sesi coaching kita hari ini akan difokuskan pada pengembangan langkah-langkah tersebut. Kemudian saya yakin kita nanti bisa mencapai progres yang signifikan. Terima kasih atas keterbukaan dan kerjasamanya Ibu. Kemudian mari kita berikutnya fokus pada sesi rencana aksi yang telah nanti Ibu Suci siapkan. Untuk yang pertama, apa sih prioritas yang ingin Bu Suci siapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Prioritas saya adalah saya ingin membantu siswa agar lebih bersemangat lagi dalam belajar. Jadi tidak hanya anak itu berangkat-berangkatan saja, tapi memang dengan itikat baik, dengan sepenuhnya hadir sekolah, dia berangkat sekolah seperti itu. Saya juga ingin berkolaborasi yang dengan orang tua agar anak tersebut juga mendapat dukungan dari keluarga. Serta saya juga akan memberikan metode atau menambah metode pembelajaran saya supaya lebih menyenangkan, supaya anak itu tidak jenuh, tidak bosan, sehingga anak itu mendapat semangat baru untuk sekolah. Itu suara yang bagus ya Bu ya, dan sangat jelas sekali. Sekarang yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih strategi konkret yang akan Bu Suci lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Strategi yang akan saya lakukan melibatkan partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, yaitu meminta orang tua siswa untuk memberikan dukungan tentunya terhadap siswa yang sering tidak berangkat sekolah. Oh ya, seperti itu ya. Terdengar seperti langkah-langkah yang sangat baik ya Bu ya. Kemudian bagaimana menurut Bu Suci untuk mengukur kesuksesan dari rencana aksi itu tersebut? Ukuran sukses saya itu adalah berkurangnya tingkat absensi siswa
agar semaksimal mungkin agar bisa nihil seperti itu. Jadi anak-anak itu tidak anak-anak itu tidak suka membolos atau suka meninggalkan kelas seperti itu. Kemudian pemikiran sangat baik sekali ya Bu ya. Terakhir, bagaimana Anda atau Bu Suci mengantisipasi hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan rencana aksi tersebut? Ya. Untuk mengatasi hambatan, saya akan secara teratur merefleksikan kemajuan dari tindakan yang saya lakukan, dan saya mencari umpan balik dari orang tua atau wali siswa yang memegang kendali kepada seluruh siswa yang yang tidak berangkat sekolah. Oh iya, langkah-langkah yang sangat baik ya Bu ya. Kemudian saya yakin nanti keterbukaan atau kerjasama nanti Bu Suci kita akan mencapai progres yang sangat signifikan. Kemudian apakah ada hal lain yang ingin Bu Suci tambahkan sebelum kita lanjutkan kembali? Sepertinya sudah cukup Ibu, saya siap untuk melaksanakan rencana aksi yang sedang saya susun ini. Oh iya, bagus sekali Bu Suci. Mari kita nanti membuat jadwal tindak lanjut untuk memantau perkembangan. Terima kasih atas dedikasi dan partisipasinya Bu Suci. Kemudian sekarang kita tinjau kembali keseluruhan sesi coaching kita hari ini. Apa sih yang menurut Bu Suci kesimpulan utama dari pembahasan kita kali ini? Kesimpulan dari kegiatan coaching kita kali ini adalah perlunya rencana aksi yang terarah dan terukur untuk mencapai tujuan, yaitu mengurangi tingkat absensi kelas agar siswa dapat lebih senang berada di sekolah dan semangat untuk belajar. Oh, seperti itu. Sangat baik sekali ya Bu ya. Sekarang sejauh mana sih komitmen Bu Suci untuk menjalankan rencana aksi tersebut? Untuk komitmen, saya berkomitmen sepenuhnya untuk merancang dan melaksanakan rencana aksi yang telah dirumuskan agar siswa mampu untuk hadir sepenuhnya di sekolah dengan memberikan kegiatan yang lebih menyenangkan dan memposisikan siswa untuk dapat selalu diterima dan dimiliki oleh seluruh warga sekolah. Ya, baik. Komitmen yang sangat kuat ya Bu ya. Siapa saja yang dapat membantu Bu Suci dalam menjalankan komitmen ini? Yang dapat membantu saya dalam komitmen ini yang jelas terutama itu adalah orang tua wali siswa. Lalu saya juga akan berkolaborasi dan minta bantuan kepada rekan sejawat, dan pada akhirnya saya juga akan minta bantuan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk mengatasi kenaikan tingkat absensi siswa. Ya, bagus sekali ya Bu. Kemudian kapan kita akan mengadakan tindak lanjut dari sisi kita hari ini? Untuk tindak lanjut saya akan melakukannya secepatnya karena juga ini sudah mulai akan semester 1. Jadi saya kira saya akan terus melakukan gencatan untuk membangun semangat siswa lagi. Dan kalau misalnya itu diperlukan, saya akan memanggil orang tua kembali ke sekolah agar siswa dapat didampingi oleh orang tua untuk berangkat ke sekolah. Iya, seperti itu ya. Sangat baik sekali ya Bu. Pastikan untuk terus mengkomunikasikan dan melibatkan pihak-pihak yang terlibat tadi ya Bu. Jika ada hambatan atau pertanyaan selama pelaksanaan rencana aksi, jangan ragu untuk mencari bantuan. Saya yakin Bu Suci nanti akan melakukan dengan baik. Terima kasih atas partisipasi Bu Suci. Terima kasih kembali Ibu Ardia atas waktunya. Saya menghargai bimbingan dan dukungan Bu Ardia. Semoga kita bisa mencapai hasil yang lebih diinginkan bersama-sama. Iya Bu. Saya rasa untuk coaching kita hari ini cukup sekian ya Bu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Oke Bu Ardia, baik. Tadi saya sudah mengamati Bu Ardia dengan Bu Suci melakukan coaching ya. Alhamdulillah baik sekali Bu dan sangat menarik.
Alhamdulillah Bu. Ya Bu, gini Bu, jadi sebelum kita adakan penutupan, ya. Saya nanti akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi nih Bu. Boleh, Ya, boleh apa Bu, ya. Iya. Jadi yang pertama ini apa saja yang tadi Ibu lakukan pada saat coaching bersama dengan Bu Suci terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan. Oh itu ya Bu, di coaching kita kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, dari menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Ya baik Bu, seperti yang tadi saya amati ya Bu, betul sekali bahwa Bu Adia itu sudah melakukan coaching dengan baik sesuai dengan alur tirta, yaitu yang pertama tujuan. Tadi yang saya dengar ini dari tujuan itu untuk meningkatkan absensi siswa di sekolah ya Bu ya. Nah iya betul sekali ya. Kemudian juga di sini tadi ada rencana aksinya juga Bu. Sebelum rencana aksi kita ke identitas dulu Bu. Jadi identifikasi di sini itu siswa dengan memanggil siswa dan orang tua itu untuk solusi dari peningkatan absensi siswa ya. Ini ya dari pembicaraan Bu Adia dan Bu Suci tadi kan ya. Kemudian juga rencana aksi yang dilakukan dari Bu Suci setelah saya amati tadi itu dengan memanggil orang tua, kemudian memanggil siswa itu ya. Oke, baik Bu. Dan juga tadi ada tanggung jawabnya ya Bu ya. Seperti melakukan rencana aksi yang terarah, kemudian juga berkolaborasi dengan orang tua, dan memberikan ini yang paling saya ini menarik sekali itu memberikan metode-metode pembelajaran yang menarik sehingga menarik anak atau memotivasi anak supaya berangkat atau betah di sekolah. Baik Bu. Oke, Bu Adia, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi itu sudah sangat menarik dan berjalan dengan baik, sesuai dengan alurnya juga, sesuai dengan alur tirta, dan juga tadi Bu Adia juga sudah berusaha menggali dengan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Bu Suci tadi ya Bu ya, sehingga itu Bu Suci akhirnya menemukan solusinya. Nah, dan coaching tadi juga dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir ini Bu, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan Bu Adia berdasarkan dari hasil coaching pada sore hari ini? Oh iya, untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami dari proses tirta tadi. Kemudian saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Oh baik. Biar ada peningkatan seperti itu. Semoga ya Bu ya. Oke Bu, menurut saya demikian observasi kita hari ini. Semoga juga sama-sama bermanfaat buat kita berdua. Kita mengambil dari tadi permasalahan dari Bu Suci ya. Oke, cukup sekian ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu.